kedermawanan jamaah majlis at-taubah untuk sekiranya ngecrek mintain ke jalan buat siapa? Buat saya. Buat apaan? Emang kira-kira buat bayar kontrakan, buat bayar rumah, buat makan, buat beli liquid. Baru bengek jamaahnya juga. Orang ini lagi gitu. Ini buat Rasulullah. Duit yang kita keluarkan, Bang, balik lagi sama kita. 70-30 lah. 70 disimpan sama Allah di yaumil qiyamah, 30%-nya itu dikasih ke bumi. Kalau 100% dikasih semua, ya habis ongkos buat nanti di yaumil qiyamah. Hidup cuma berapa puluh tahun doang, udah mati, nggak punya bekal, ya kesasar jalan baru dah. Bingungan orang juga. Makanya jamaah taubah ini karena ada kemarin ada datang, saya sih nggak marah, ngomongnya nggak kayak gitu saya ngomongnya. Kalau saya ngomongnya marah kayak gitu, ya ketakutan sekarang, terkencing-kencing. Kita selalu aja, udah nggak ada yang murid yang biasa aja. Gimana nih kayak gini aja nih. Terus ada atau sederhana ya, kita selalu sederhana kayak gini ya. Biasa makan tumpeng. Jadi kalau ya. Jadi niatin baca Quran buat maulid, sedekah. Niatin aja saya merayakan hari maulid, hari lahir Nabi Muhammad SAW dengan saya membaca Al-Quran. Itu boleh. Soal nggak usah megah-megah, nggak usah ribet megah-megah. Soalnya kan sukronnya pulang pergi mulu, pada iklan. Ya, Kang Haji kalau ada, tiba-tiba pekerjaan, tiba-tiba bisa pegang toko, ada yang tahu. Kakak Maruf kalau misalkan tiba-tiba disuruh ke Israel beli barang, ya, Kang Asep kieu-kieu wae lah, terus tangan kieu-kieu wae. Udah siap udah mantap baru sembuh tangannya normal, insya. Jadi buat jamaah semua nih ya, yang di samping kiri saya, yang hormat, yang samping kanan saya, di depan juga. Jadi kalau datang bulan Maulid, semangat karena ada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pemimpin umat yang rela berkorban demi umat, yang siap berdiri melihat umat, yang standby di dalam di pinggirnya mimbarnya Allah untuk melihat keadaan Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka, yang dimana Nabi Muhammad akan sujud kepada Allah dan Allah akan bilang, ya Rasulullah, di pada mahsyar sudah tidak ada yang boleh lagi beribadah kepadaku, wahai Rasulullah. Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Mengapa kau sujud ya Rasulullah? Mengapa kau ibadah ya Rasulullah? Saya sujud ya Allah, cuma pengen ngomong apa? Angkat umat saya dari neraka buat ke surga. Ya Muhammad, gak perlu sujud. Minta sama aku ya Muhammad. Gak perlu kau sujud. Gimana umat? Umat yang mana itu? Yang kemarin pada hari lahir saya bilang nama off dulu. Ya stop off. Jangan gitu jadi lu. Kayak gitu lu gua lempar kayak kita. Jangan ya jamaah ya, hati-hati. Iblis mah gitu emang. Bener-bener memborbardir diri kita supaya kita nggak senang sama lama-lama off dulu. Kayaknya ribet juga ya. Apalagi kalau misalkan orang tahlilan, kayak kata Kak Udo, kata Kak Sugro, orang meninggal yang meninggalkan sholat, mesti puluhan juta ahli warisnya untuk membayar fidyah, bayar kifarat buat orang tua yang nggak mengerjakan sholat. Itu satu hari meninggalkan sholat, satu hari ada 5 waktu, satu harinya sholat zuhur itu satu beras, belasnya 1 liter, hitung aja jadi 10.000 kali 5 sekian, dikali berpuluh-puluh tahun. Karena dia usianya 50 tahun, tobat baru 2 tahun. Dari tobat dari 2 tahun tersebut, dari balik umur 15 tahun, baru tobat dia 2 tahun, usianya udah 50 tahun. Lalu dia meninggal dunia. Habis meninggal dunia, dia nggak sempat buat kodok sholat, dia nggak sempat buat kodok puasa. Habis belum sempat kodok puasa, nggak sempat akan membayar itu semua. Makanya jangan mati kalau belum kodok sholat. Iya. Tanya ribet amat itu. Mesti bayar segala, mesti denda segala. Yang ribet ente, hidup nggak sholat. Ya dong. Waktunya hidup kenapa nggak sholat? Makanya selagi dikasih hidup, buru-buru
sholat. Ingat Kang Asep, sholat Jumat cuma sekali dalam seminggu. Jangan 2 kali. Mau Jumat, Kang Maruk ya. Kang Haji, sholat Jumat jangan 2 kali, sekali aja seminggu sekali. Masih boleh ya? Jangan sampai sholat Jumat 2 kali. Boleh nggak kira-kira? Nggak ada. Sholat Jumat doang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul mengatakan, majtama kaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang yang di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah yang di mana yadhkuruna Allah Ta'ala yuriduna bidzalika wajh Allah Ta'ala, yang mereka itu semua berzikir kepada Allah yang mereka menginginkan satu hal. Mereka berzikir kepada Allah, enggak menginginkan hal yang lain. Mereka berzikir berjamaah, itu akan untuk mendatangkan keridhaan Allah. Yang dimana kalau misalkan nggak bisa berzikir sendiri-sendiri, nggak kurang khusyuk, dengan berjamaah dia bisa. Jadi ada konsep dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa ghafara lahum wa badala sayyi'atihim hasanat. Melainkan Allah akan memberikan ampunan bagi mereka dan mengganti buku catatan amal-amal buruk mereka dengan pahala amal-amal kebaikan. Nih makanya biasanya para guru-guru, para mubaligh, habaib, asatidz, asatidza, para kiai ya yang ada di majelis tidak lain dan tidak bukan kehadiran kita semua di sini untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Keluar dari majelis ini Allah ampuni, karena di dalam kitab Safinatun Najah, orang yang berada di dalam majelis, orang yang berada di masjid, yang sholat, yang zikir, jadi majelis kayak begini, ini makhluk-makhluk Allah akan mendoakan. Makhluk Allah kan banyak. Kalau di langit ada malaikat, di bumi ada binatang, di laut ada ikan. Dan tongkol, ikan teri, ikan gurame, ikan emas, ikan bawal, sambalnya agak enak. Itu makhluk-makhluk yang ada di lautan ngedoain, ya Allah, yang Maha Tobah malam Jumat ini lagi ngadain pengajian, acara rutinitas doa ini, Allah kami minta ampunan bagi mereka yang hadir di majelis At-Taubah. Alhamdulillah. Mereka mas, ya duduk di majelis ini nikmat. Makanya berulang-ulang kali saya mengatakan, siapa orang yang berlama-lama atau 1 jam saja dia berada di majelis ilmu, maka pahalanya bagaikan dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Sholat sunnah ya maksudnya. Pahalanya ada yang melaksanakan sholat 1000. 1000 aja itu kan usia si Jerry belum nyampe 1000 rakaat. Ya, kadang dia sholat setengah, sholatnya witir yang rakaatan doang kali. Itu aja males. Maka ini berkahnya di majlis ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala, tidaklah duduk sekelompok orang yang mereka sedang berzikir kepada Allah, illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah, melainkan pasti kata Allah para malaikat akan mengelilingi mereka dan rahmat Allah akan menyambungi mereka. Jadi doanya malaikat itu terus, ya Allah berikanlah keberkahan untuk rumah ini, majelis ini, ya Allah berikan keridhaan untuk majelis ini, tempat-tempat ini, ya Allah berikanlah rahmat untuk orang-orang yang pada malam hari ini mereka mengagungkan dirimu, ya Allah. Rahmatilah malam ini untuk mereka yang mengagungkan daripada kekasihmu, ya Allah. Rasakan Pak, rasakan. Allah nikmat ya malam hari ini bisa hadir, bisa ngaji. Wa qala alaihi salatu wassalam, apa nikmat yang paling sangat dinantikan oleh umat mukmin wal mukminat? Idza marartum bi riyadil jannah farja'u. Apabila kalian melewati taman surga, maka kalian menyamakan diri untuk meraih pahala yang banyak. Ditanyakan, kila para sahabat bertanya, Mariyadul Jannah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala illa dzikr, lingkaran orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu. Ini maulid, tasbih, wallahu la ilaha illallah akbar, diawali dengan syahadat. Ini lingkaran itu
teman-teman surga ya, boleh gini teman-teman surga. Maka rasain, dirasakan ya. Rasain insya Allah rasa letak. Tapi kalau ya biasa-biasa aja ya, berusaha untuk tidak biasa-biasa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kitab Nasihat Diniyah karangan Syekhul Ibad dari Bidat bin Adawat dari Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Lalu yang kedua, kitab Nihayatul Zain pernah kita sampaikan, cuman kitabnya enggak ada. Ya kita mau saya tanya, mana itu enggak ada, dijual ya, bukan yang bakar PA malah gitu kan. Ini untuk mengingat ya, ini fikih. Kitab Nihayatul Zain, kitab Tafsir Munir, kitab karangan Buya Syekh Nawawi yang kuburannya di Ma'adah yang ada di Kota Mekah. Pertama, langsung pada saat sholat haram hukumnya bareng sama imam. Ini kira-kira ini ngajinya pernah disampaikan kan? Pernah kan? Belum, ente nggak ada. Karena ya kan cuman kan manusia lupa, makanya diingatkan kembali. Itu sama kayak tadi Bang Ari soal asal kubur ada di sebatung. Ada topik sengaja buat ini dalam. Ngaruh dia. Sorry lagi, contoh lagu. Jangan marah lagu. Marah. Kalau misalkan yang punya jamaah kan belum pernah sholat jamaah sama saya ini sekarang ini. Haram hukumnya bareng bersama imam. Apabila makmum bareng dengan takbir dengan imam. Jadi imam Usolli fardhu isya'i ala barakatin ustadzul qiblati ila imam lillahi ta'ala Allah. Saya ini yang saat maghrib berdoa karena Allah Allahu akbar. Barnya belum selesai imam, makmum enggak boleh Allahu akbar. Jadi nunggu imam bar dulu. Allahu akbar baru makmum Allah. Makmum yang enggak ngerti ilmu, orang yang anti sama fikih, berarti dia orang yang nggak bisa tertata hidupnya. Karena ilmu fikih adalah untuk diri kita bisa lebih baik lagi. Katakan ilmu fikih itu untuk sehari-harian. Jadi orang yang anti ilmu fikih cuma satu pertanyaannya, dari mana ente bisa sholat? Kalau bukan karena ilmu fikih, karena aku sih ngaji fikih, makanya sedikit-sedikit saya selipkan. Ngaji ilmu fikih terus aja, nggak bisa begitu. Kita ngajinya nggak fikih doang. Banyak dari dulu kita kan gitu. Haram apabila makmum bareng sama imam takbiratul ihramnya. Imam Allahu akbar baru makmum Allah. Kalau makmum yang nggak ngaji, yang belum ngaji kita Nihayatul Zain, biasanya kan ada kayak gini ya. Biasanya ketika imam Allahu akbar, ini makmum baru mau niat. Ini jangan bicara makmum masbuk ya, tapi makmum muasik. Makmum yang bareng niatnya sama imam. Jadi ketika imam khusus makmum panitia sufi sholat, apakah dan baguskan tulisan sholatnya karena kesempurnaan ada di dalam sholat. Imam menghadap kiblat. Nah, ketika imam niat, makmum niat. Dan imam Allah makmum langsung Allahu akbar. Jangan imam udah Allahu akbar ini baru soleh. Baru syair, baru bangun, bener ngapainnya dari tadi? Beler. Tangganya boleh nggak kayak gitu? Boleh, berarti ketahuan. Namanya belum ngaji. Pertama, yang kedua sunnah. Ketika imam di akhir Al-Fatihah, jeda beberapa detik, amin bareng sama imam. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahan dulu, sabar. Amin. Jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imamnya kasih nafas dulu. Ya, belum mulai tulin udah amin. Apalagi sholat tarawih ya. Angka alih gue mau tuh alih gue dolin amin. Karena kalau yang ngaji tahu, jadi waladdallin. Imamnya nafas dulu. Amin. Sunnah. Ya. Makruh.
ketika barang ruku dengan imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Jangan imam lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Jangan nunggu imam dulu, sempurna baru. Paham ya? Wajib wa wajibatun idza ulima annahu ilam yaqtu Fatihah ala imam la yudrikha. Wajib bareng imam membaca Al-Fatihah, khawatir tidak cukup waktu. Nih. Orang yang sholat gak sampai baca Al-Fatihah, maka sholatnya itu batal. Sholatnya gak sah. Jadi mesti menyempurnakan. Contoh salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rakaat kedua ya, yang nanti ujungnya suratannya Al-Ikhlas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kan kalau misalkan udah masuk Bismillahirrahmanirrahim masuk ke suratan, kalau yang memang belum ngaji fikih, makmum pasti baru mau baca Al-Fatihah. Itu kan udah bakal kejar. Iya dong. Makanya ketika imam bagi baca Al-Fatihah, makmum ikut baca Al-Fatihah. Kalau enggak, ngikutin. Ketika imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam makmum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah ikut amin yang makmum. Nah, teruskan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makmum baca Allahu akbar. Ini pasti keburu. Jangan sampai rakaat kedua di dalam sholat tarawih biasanya yang terjadi ya di masyarakat sekitar, ketika dia sholat dia baca cepat ya atau ngebut itu diwasol, makmumnya malah iya, bukan khusyuk, kekenyangan habis buka. Kayak gitu. Ya, jadi jangan. Jadi ikutin nama imam. Karena orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat, maka sholatnya tidak besar. Itu makmum. Kalau makmum masbuk, nggak apa-apa. Contoh makmum masbuk. Imam lagi baca suratan, ya. Baca qul ya ayyuhal gitu kan, makmum masuk Allah lakum dinukum waliyadin. Bacaan makmum udah nggak usah banyak-banyak, secukupnya. Lagi niat, saya niat insyaallah lakum dinukum waliyadin. Makmum masbuk bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku, makmum masbuk ikut ruku. Jangan menyelesaikan Al-Fatihahnya kalau makmum masbuk. Kalau makmum wafek mesti. Lalu sunnah yang selanjutnya, apabila imam menunggu makmum masbuk yang sedang berdiri untuk ikut ruku. Gini, imam apa pepet imam lagi lakum di aku matang bola antum adinu nama'bud sukron. Tiba-tiba ngelewatin kas sampai di sini yang dekat sana kan. Abang lihat, wah sukron mau masuk nih. Tapi abang lagi lakum dinul waliyadin Allahu akbar ruku. Kang sukron lagi peci. Ini abah tahu karena habis ngaji. Ditungguin sama abah. Maksimal baca tasbihnya sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kang sukron dojong wae ieu. Nungguan abah berdiri, abah nungguan si sukron, nungguan abah, kata abah. Gua nungguin lu, amat bener nih. Itu aja, tahu. Jadi kalau udah ngaji kayak beginian, yang imamnya juga paham, makmumnya juga paham. Ketika ruku, sampai 11 kali maksimal. 11 kali udah, maka masuk i'tidal.
masuk tidak. Kan banyak orang kayak gitu, imam lagi ruku nggak mau segera. Ada hukum yang haji masalahnya. Jadi banyak yang kayak begitu ketika ruku, tahu nih, cuman niatnya jangan buat nungguin baca tasbih aja, karena kan otomatis selibet ngeliat dong. Ada jamaah kalau misalkan lagi di majlis gitu kan, taruhan lah kalau misalkan kalau di musola sholatnya awal waktu makan nggak mungkin juga kan. Apalagi kalau misalkan lagi ruku cuma cara panjang kan kelihatan ada orang yang kayak sarung, begitu kan. Lalu imamnya nungguin boleh, jadi baca tasbihnya dibanyakin 3, 8, 11. Kalau arti imamnya nungguin, kata punya itu baru praktek, makmumnya belum, betul-betul terus ruku dia, gerakan, ayo membuat apa deh, buat orang yang cacat dari lahir, tapi makmum muafid. Contoh, boleh ketinggalan Al-Fatihah, tapi menyelesaikan dulu Al-Fatihah. Contoh imam, Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika imam selesai waladhdallin, makmum yang cacat, Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh. Imam ruku dia masih iya karena butuh lama karena apa? Cacat. Ya, cacat. Imam ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud. Ghairil imam sujud lagi. Waladhdallin, amin, selesai. Imam berdiri, dia ruku. Imam baca Al-Fatihah, dia sujud. Imam ghairil maghdubi alaihim, dia sujud kedua. Imam baca surat, kan dia berdiri. Nah, ketika sudah berdiri tersebut kan baca Al-Fatihahnya lama tuh. Untuk rakaat selanjutnya gak perlu menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya, karena Al-Fatihah si makmum yang maaf kategori cacat tersebut sudah bareng dengan imam. Itulah kemuliaan orang sholat berjamaah. Paham? Jelas ya? Ya, segitu aja. Kajian fikih kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, kalau di dalam sholat kadang kan suka lupa rakaat kedua nggak baca atahiyat awalnya, tiba-tiba berdiri, ya dong. Ingat nih, ayo harusnya kan gue duduk di antara kan, harusnya kan gue atahiyat awal nih, gitu dong. Lalu dia kembali lagi, kadang juga makmumnya nggak ngerti juga sama ilmunya. Makmum yang tahu ini rakaat kedua, imamnya bablas karena lupa, disangkain udah rakaat kedua, padahal belum. Berdiri nih makmumnya dulu atahiyat awal bilang subhanallah, karena imamnya udah ngaji, ya gue nggak mau duduk lagi. Kalau misalkan udah berdiri, dia duduk lagi antara dua sujud, dia batal sholatnya. Makmumnya subhanallah, jadi dia subhanallah, subhanallah, duduk, ulah gitu, salah. Kalau berdiri nggak perlu duduk lagi, terusin. Pada saat di rakaat akhir, ya rakaat keempat, sebelum dia salam, dia sujud sahwi. Ada yang apa lagi? Doa sujud sahwi. Jangan subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa? Nah, subhanaka. Maha suci Allah yang Allah tidak pernah tidur. Subhana la yanamu wa la yasu, subhana la yanamu wa la yasu. Atau boleh dia tadi nanti tolong sampaikan sujudnya gimana caranya. Ketika dia sujud, baca tasbih, sujud sahwi, duduk di antara dua sujud, baca Rabbil firli, sujud lagi, baca sujud sahwi lagi, duduk ihtiras, baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai sujud sahwinya pas mau melaksanakan sujud sahwi pada saat rakaat terakhir, fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud ya maksa. Kalau misalkan udah kadung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya baru sujud sahwi, balik lagi begitu ya, boleh selesain aja, boleh. Kenapa juga manusia lupa. Walhamdulillah. Yang mau bertanya silakan. Ya, Pak Bib.
Biasanya karak mulai jam 9. Namanya bulan Maulid, mendekati bulan Maulid. Hah? Baca di grup. Oh iya. Grup. Masuk tuh.